Puji nama Tuhan. Selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan. Dan sebelum kita memulai hari-hari kita, terlebih dahulu kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan pada saat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Dan sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami mau terlebih dahulu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami layak untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini boleh menjadi renungan kami di sepanjang hari ini. Bukan hanya kami renungkan, tetapi kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu pilihanmu menentukan masa depanmu. Kita tahu ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam hidup ini, selama kita masih hidup di dunia ini, banyak sekali kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Baik dalam pilihan apapun itu memiliki konsekuensi, baik itu konsekuensi yang positif maupun konsekuensi yang negatif. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pilihan menjadi semakin sulit bila ternyata ada kandungan positif dan negatif di dalamnya. Seperti memilih bekerja dengan gaji atau pendapatan yang besar, namun pekerjaannya berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Atau ketika berpacaran dengan orang yang secara fisik sangat cantik, tetapi sifatnya sangat buruk. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita buka di dalam kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 18, di mana di sana menceritakan antara Lot dan Abraham, atau Abraham dan Lot. Mereka yang tadinya berkumpul satu rombongan harus terpisah karena adanya konflik antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Agar konflik tersebut tidak menjadi besar, Abraham memutuskan untuk memisahkan rombongan Lot dan rombongan Abraham. Abraham yang lebih tua atau sebagai paman dari Lot memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah mana yang ia ingin tempati. Saat itu Lot memandang subur dan indahnya lembah Yordan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 10 dan 11 saya bacakan. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Digambarkan bahwa sungai Yordan, lembah Yordan ini sangat baik kondisinya di pemandangan oleh Lot. Bahkan sama seperti Taman Eden. Lot pun memilih untuk menetap di sana. Ia memilih seluruh lembah itu. Saat memilih pilihan yang terbaik, kita pun bisa menjadi serakah seperti Lot, ingin menguasai semuanya. Menetap di lembah Yordan memang pilihan yang terbaik. Namun di balik semua itu, Lot tinggal di wilayah Sodom. Kita tahu ya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa orang-orang Sodom adalah orang-orang yang durhaka di mata Tuhan. Lalu menetap di lembah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bangsa Sodom akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Sebelum itu Lot memilih tanah lembah Yordan, dan kita tahu bahwa di pemandangan Lot itu adalah wilayah yang sangat baik. Tetapi di mata Tuhan bukanlah wilayah yang baik. Akan tetapi mari kita belajar bahwa
Pada Kejadian 14 dikisahkan bahwa Lot terkena musibah, bangsa Sodom berperang melawan bangsa lain dan Lot menjadi tawanan. Kita tahu bahwa ketika Lot memilih lembah Yordan yang di pemandangan Lot itu sangat baik, pada akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa Lot memilih lembah Yordan itu? Karena dia melihat betapa indahnya tanah daerah tersebut akibat dari keserakahan Lot. Dan bagaimana dengan Abraham? Yang tadinya daerah yang bagi Abraham adalah daerah sisa dari Lot. Bagaimana dengan Abraham? Atau bagaimana dengan kita yang mengambil jalan lebih bijak? Abraham mengambil jalan yang lebih bijak. Sekalipun daerah yang ditempati oleh Abraham adalah daerah yang kelihatan sangat gersang, bahkan mungkin tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana. Tetapi dia memilih pilihan yang terbaik. Dia memilih pilihan yang bijak. Dia memilih, di dalam ayat 14-17, Tuhan di sana memberikan sesuatu hal yang luar biasa kepada Abraham. Di sana dikatakan bahwa pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Tuhan memberikan yang lebih baik kepada Abraham, walaupun di mata Lot wilayah Abraham bukan yang terbaik. Akan tetapi Tuhan memberikan lebih. Tuhan memberikan seluruhnya. Pilihlah dengan bijaksana, bukan yang di mata manusia yang terbaik, tetapi di mata Tuhan. Yang menjadi pelajaran pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pilihan kita menentukan masa depan kita. Ketika kita memilih untuk tinggal di dunia ini yang kelihatannya sangat menggoda, sangat nikmat untuk dinikmati, akan tetapi buruk dampaknya terhadap masa depan kita. Di pandangan manusia, dunia ini sangat istimewa, sangat nikmat untuk dinikmati. Akan tetapi berdampak sangat buruk ke depannya, sama seperti yang dialami oleh Lot. Dia memilih lembah Yordan yang sangat baik kelihatannya, akan tetapi di sana terdapat banyak sekali orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu orang Sodom yang pada akhirnya mereka harus ditawan, bahkan daerah tersebut harus dihancurkan oleh Tuhan. Akan tetapi mari kita seperti Abraham. Sekalipun kelihatannya kita ini memilih pilihan yang kelihatannya tidak menarik. Akan tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita memilih pilihan yang terbaik, yaitu jalan kebenaran, jalannya Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan sukacita, masa depan yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya pertolongan Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kita, masa depan kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab itu pilihan kita hari ini menentukan bagaimana masa depan kita. Jangan memilih apa yang baik di pemandangan oleh manusia, tetapi pilihlah pemandangan yang baik di mata Tuhan, sebab itulah yang layak dan yang berkenan di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di masa depan kita senantiasa. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini, kami boleh belajar Tuhan untuk memilih pilihan yang terbaik, memilih pilihan yang bijaksana bersama dengan Tuhan, bukan dari pemandangan manusia, tetapi melainkan dari pemandangan Tuhan, sehingga kehidupan kami, masa depan kami menjadi masa depan yang cerah, menjadi masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami terus Tuhan untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di sepanjang hari ini seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu, dan biarlah lawatan Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan selalu ada bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih.
sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, amin Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, ku perlu. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Di hadapan tahta